Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Saya harap teman-teman selalu diberikan rahmat kesehatan serta kebahagiaan ya. Perkenalkan, nama saya Hilarius Agung Jawa Pangestu dengan NIM 201114088. Saya mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Sanata Dharma angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang edukasi pentingnya perilaku hidup sehat. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mengalami pergumulan tentang perilaku hidupnya yang kurang sehat, saya harap teman-teman bisa mengikuti video ini sampai akhir. Video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah psikologi kesehatan. Nah, teman-teman, kita berlanjut tentang pengertian apa itu perilaku hidup sehat. Teman-teman ada yang tahu nggak apa sih perilaku hidup sehat itu? Nah, kita bahas setelah ini, oke? Langsung saja. Pengertian pola hidup sehat atau perilaku sehat adalah kebiasaan hidup yang terbebas dari berbagai macam penyakit, baik yang menyerang fisik maupun psikis. Secara garis besar, pengertian dari perilaku hidup sehat itu kebiasaan hidup yang terbebas dari berbagai macam penyakit. Nah, jadi setiap hari ketika kita melakukan aktivitas, kita melakukan perilaku-perilaku dalam kehidupan sehari-hari itu, kita menuju kepada kebiasaan hidup yang terbebas dari berbagai macam penyakit, baik itu menyerang fisik maupun psikis seseorang. Nah, selanjutnya kita melihat pengertian pola hidup sehat atau perilaku hidup sehat itu menurut Sunarjo SJ pada tahun 2022. Di situ dijelaskan bahwa pola hidup sehat menurut Sunarjo SJ adalah segala upaya yang dilakukan dalam menerapkan kebiasaan yang baik dalam hidup untuk menciptakan hidup yang sehat serta menghindari suatu kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Secara garis besar, perilaku hidup sehat itu memang segala upaya atau segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan hidup yang sehat dan menghindari suatu kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, semisal teman-teman pada kehidupan sehari-hari itu sering merokok atau berperilaku yang merujuk pada badan yang berisiko terserang penyakit, seperti meminum alkohol, kurang makan mengkonsumsi buah dan sayuran seperti itu dapat merujuk kepada badan yang berisiko terserang penyakit. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang perilaku hidup sehat? Pengertian perilaku hidup sehat itu seperti apa? Oke, kalau sudah, kita akan masuk ke dalam dampak negatif perilaku yang tidak sehat. Sebelum masuk, aku mengajak teman-teman untuk bisa merefleksikan sebentar saja. Apa sih yang sudah aku lakukan sehingga aku beresiko terserang penyakit? Jika sudah, kita akan mulai masuk ke dalam dampak negatif perilaku yang tidak sehat. Dampak negatif perilaku yang tidak sehat apa saja? Kita lihat bersama-sama. Nah, mengalami gangguan penyerapan gizi. Yang kedua, gangguan mental serta emosional. Yang ketiga, tubuh mengalami obesitas. Dan yang keempat, keluhan berbagai penyakit. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, mengalami gangguan penyerapan gizi. Gangguan penyerapan gizi itu bisa terjadi jika membiasakan mengkonsumsi makanan yang tidak teratur. Sistem tubuh kita itu memerlukan berbagai macam asupan gizi serta vitamin. Hal ini diperlukan untuk proses metabolisme dalam tubuh.
Nah, jika tubuh kita kekurangan vitamin serta gizi, itu maka metabolisme tubuh kita kan menjadi terganggu, sehingga akan mudah terkena dan terpapar penyakit. Seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua, gangguan mental serta emosional. Tubuh yang memiliki gaya hidup tidak sehat, maka akan lebih mudah sering mengalami gangguan kecemasan, sehingga mental dan emosional itu terganggu. Nah, nutrisi yang buruk dalam tubuh akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan. Membiasakan makan tidak teratur, tidur tidak teratur, itu juga akan berisiko terkena gangguan mental serta emosional. Lalu yang ketiga, tubuh mengalami obesitas. Nah, ini teman-teman, ketika teman-teman itu tidak teratur dalam menjaga pola makan serta pola tidur, maka tubuh itu akan rentan mengalami obesitas. Karena nutrisi-nutrisi dan gizi-gizi dalam tubuh itu tidak teratur pula diberikan kepada tubuh, sehingga tubuh mengalami pergumulan sehingga bisa menyebabkan obesitas. Lalu yang keempat, keluhan berbagai penyakit. Nah, tidak bisa dipungkiri teman-teman bahwa segala sesuatu yang merujuk pada perilaku tidak sehat itu pasti akan menimbulkan berbagai macam penyakit, keluhan-keluhan penyakit seperti itu. Ketika misalnya teman-teman merokok atau meminum alkohol atau jarang makan buah dan sayur, maka tubuh ini tuh kekurangan nutrisi dan vitamin, sehingga menyebabkan berbagai macam penyakit itu timbul. Berbagai macam penyakit itu berisiko menyerang kita. Nah, coba teman-teman, dari keempat dampak negatif ini, apakah teman-teman setuju? Apakah teman-teman sama dengan kehidupan teman-teman sehari-hari? Nah, sehabis ini kita akan membahas tentang dampak positif dari perilaku hidup yang sehat. Apa aja itu? Kita lihat bersama-sama. Dampak positif dari perilaku hidup sehat. Walaupun ada negatifnya, itu pun juga ada positifnya ya teman-teman. Ada 6 dampak positif perilaku hidup sehat. Yang pertama, terhindar dari berbagai penyakit. Nah, tentu saja teman-teman, ketika kita selalu menerapkan perilaku hidup yang sehat, pasti kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Ketika kita bisa menerapkan tingkah laku atau perilaku-perilaku kita sehari-hari yang sehat, itu pasti bakal terhindar dari berbagai macam penyakit. Salah satu manfaat terbesar dari gaya hidup sehat adalah membuat tubuh tidak mudah sakit. Konsumsi makanan yang sehat dan kandungan nutrisi yang cukup juga akan membantu proses metabolisme tubuh, sehingga tubuh memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan bisa kebal terhadap berbagai virus, apalagi di era pandemi seperti ini ya teman-teman. Jadi pola hidup sehat, perilaku hidup sehat itu benar-benar sangat penting untuk kita jaga dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, tubuh menjadi lebih berenergi dan bersemangat. Teman-teman, ketika teman-teman itu menjaga pola tidur, menjaga pola makan, tidur yang teratur, makan yang teratur gitu, itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih bugar. Bayangkan ketika teman-teman bisa tidur 8 jam satu hari, ketika bangunnya tubuh akan berenergi, tubuh akan bugar dan segar. Nah, itu juga akan membuat kita bersemangat dan berenergi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga, produktivitas meningkat. Teman-teman, antara 2 dan 3 ini itu berkesinambungan. Ketika tubuh lebih berenergi dan bersemangat dalam menjalani aktivitas, maka produktivitas itu akan meningkat. Ketika kita menjaga pola tidur, pola makan kita, sehingga tubuh lebih fit, lebih bugar, itu akan berpengaruh terhadap produktivitas kita sehari-hari dalam melakukan kegiatan.
Lalu yang keempat, berat badan terjaga. Ketika kita bisa menjaga pola makan, menjaga pola tidur, itu berat badan kita akan ideal. Kita tidak akan mengalami obesitas. Ketika kita makan itu teratur secara teratur dan sesuai dengan takaran, itu kita akan secara tidak langsung akan menjaga berat badan kita. Yang kelima, hidup menjadi lebih teratur. Dengan perilaku hidup sehat sehari-hari, maka hidup kita itu akan lebih tertata, teman-teman. Kegiatan-kegiatan kita akan selalu bisa kita jalani dengan tertata, dengan sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai apa yang dengan tujuan kita bisa tercapai. Karena dengan hidup yang sehat, perilaku hidup yang sehat, maka kita bisa berpikir lebih fresh, kita bisa berpikir lebih enteng gitu loh teman-teman, sehingga hidup kita dalam menjalani hidup itu akan lebih teratur. Lalu yang keenam, selalu bersikap positif. Dengan menjaga perilaku hidup sehat itu, kita bisa selalu berpikir dengan positif, kita bisa bersikap dengan positif, karena pikiran kita itu menjadi tenang, kita bisa fresh, kita bisa memikirkan dengan baik kehidupan kita ke depannya gitu. Kita selalu bisa berpikir positif tentang hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita lebih bisa menerima, lebih bisa menghargai apapun yang terjadi dalam hidup kita. Begitu teman-teman. Oke, lalu yang berikutnya kita masuk ke macam-macam perilaku hidup sehat. Di sini saya sertakan 7 perilaku hidup sehat. Yang pertama, ada tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu untuk orang dewasa serta lansia itu dari 7 sampai 8 jam sehari. Untuk yang remaja itu 8 sampai 9 jam per hari. Dan untuk balita itu 11 sampai 12 jam sehari. Tidur yang cukup itu bisa membuat tubuh kita menjadi fresh, teman-teman. Jadi kita bisa bersemangat dalam menjalani aktivitas. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan rumah. Memulai perilaku hidup bersih dan sehat dari rumah tak lengkap rasanya jika tidak membahas tentang kebersihan rumah dan ruang yang ada di rumah. Dengan tempat tinggal yang bersih dan sehat, maka juga tercipta keluarga yang sehat pula, teman-teman. Dengan tempat tinggal kita yang bersih, nyaman, itu akan membuat keluarga kita lebih bahagia. Gitu. Terus yang ketiga, minum air putih yang cukup. Nah, ini adalah hal yang sederhana yang mungkin sering kita lupakan, teman-teman, yang sering kita lalai. Minum air putih yang cukup. Apalagi pada orang muda di era seperti ini, anak muda di era global seperti ini tuh minim sekali untuk mengkonsumsi air putih yang cukup. Karena seringkali kita lebih senang minum kopi, minum boba, minum teh seperti itu, teman-teman. Karena juga ketika kita misal sebagai perokok, itu kalau disanding dengan air putih itu tidak enak, tidak nikmat, teman-teman. Tetapi hal itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan ke depan. Kemudian yang keempat, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Nah, seperti di era pandemi seperti ini, teman-teman, kita kan dianjurkan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air secara bersih dan benar. Nah, dengan kita rajin dan mulai berperilaku sehat seperti mencuci tangan dengan sabun, maka kita akan meminimalisir penyebaran virus. Lalu yang kelima, rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, rajin mengkonsumsi buah dan sayur itu memang penting untuk kita lakukan untuk kehidupan kita ke depannya agar lebih sehat. Karena buah dan sayur mengandung berbagai vitamin, nutrisi, serta serat yang bisa membantu metabolisme tubuh kita. Lalu yang keenam, rajin olahraga.
rajin olahraga itu seperti kita setiap pagi jogging, setiap pagi melakukan workout gitu teman-teman. Jadi tidak harus olahraga secara berat, kita bisa mulai dengan hal-hal kecil seperti push up, seperti sit up, lari di tempat, jogging. Mulai dari hal-hal kecil seperti itu, kita akan mulai menjaga tubuh kita agar lebih sehat. Yang ketujuh, tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol. Nah ini teman-teman, mengkonsumsi alkohol itu bisa beresiko terserang penyakit ginjal teman-teman. Dan merokok itu bisa beresiko terserang paru-parunya, karena kandungan nikotin dari tembakau itu akan mengendap di dalam paru-paru sehingga paru-paru akan menghitam dan bisa terserang kanker paru-paru teman-teman. Jangan mudah tergiur dengan embel-embel bahwa ada rokok kesehatan. Menurut saya segala sesuatu yang dihisap di dalam tubuh kita, asap-asap yang dihisap dalam tubuh kita itu dapat menyebabkan kanker paru-paru teman-teman. Apalagi merokok, itu kan pembakaran tidak sempurna, itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan paru-paru. Dan mengkonsumsi alkohol yang berlebihan juga akan berpengaruh pada ginjal, sehingga bisa gagal ginjal ataupun menyerang organ tubuh yang lainnya teman-teman. Seperti itu. Nah teman-teman, apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Apa yang teman-teman lakukan pada hari ini itu akan berpengaruh pada kehidupan teman-teman di hari tua nanti. Setiap makhluk hidup pastinya memiliki hak untuk selalu bahagia. Salah satu sumber kebahagiaan itu adalah kesehatan teman-teman. Jadi apakah teman-teman memilih untuk tetap melakukan perilaku hidup yang tidak sehat atau memulai perilaku hidup yang sehat teman-teman? Itu pilihan dari teman-teman sendiri, karena itu tadi, apa yang kamu tanam hari ini itulah yang kamu tuai nantinya. Seperti itu teman-teman. Nah semoga video ini bisa membantu teman-teman, bisa membantu teman-teman dalam memilih untuk hidup yang lebih sehat, berperilaku hidup yang lebih sehat. Terima kasih teman-teman, saya Lerus Agung Pangestu undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Bye bye.